selama kita masih hidup, kita seharusnya mempunyai sebuah kehausan, kelaparan akan Tuhan. Kerinduan untuk bisa membaca firman, mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman itu adalah makanan buat roh kita, bahkan untuk jiwa kita, bahkan juga untuk tubuh kita. Tapi kalau kita enggak makan, kita tuh pasti akan mati. Ya memang enggak langsung mati, tapi kita akan semakin lemah dan semakin lemah dan lemah dan lemah, akhirnya mati. Jadi maupun tubuh jasmani maupun juga roh kita, itu lama-lama kita enggak akan peka sama Tuhan dan kita akan menjadi keras. Jadi kekerasan hati itu bukan karena langsung keras. Orang jadi gendut, jadi gembrot, itu bukan karena makan hari itu, makan banyak langsung gendut. Enggak. Dia harus makan terus menerus, banyak terus menerus setiap hari, maka dia akan menjadi gendut. Demikian orang menjadi kurus kering gitu atau mau diet. Itu nggak bisa ada langsung satu malam, gua nggak mau makan, kemudian besoknya jadi kurus. Nggak begitu. Itu harus selalu pelan-pelan atau berhari-hari dia diet makannya, itu akan bisa menjadi lebih kurus. Jadi di dalam kekristenan itu tidak langsung orang itu akan bisa menjadi kepahitan, kekecewaan, tidak mengenal Tuhan dan tidak mau datang ke gereja lagi. Itu bukan secara langsung tiba-tiba. Tapi itu harus menjadi sebuah yang pelan-pelan akhirnya tenggelam. Nah, demikian juga yang namanya iman. Itu tidak langsung hilang, tidak langsung membuat kita menjadi tidak punya iman. Itu pelan-pelan iman kita akan luntur, akhirnya gak punya iman. Dan akhirnya kecewa sama Tuhan. Nah ini seharusnya kita harus ngerti bahwa passwordnya tanpa iman tidak seorang pun bisa berkenan kepada Allah. Dan hanya oleh iman kita bisa mendapatkan janjinya Allah. Hanya dengan iman kita bisa mendapatkan apapun mukjizat, ya janji-janji yang semua yang ada dalam Alkitab itu akan bisa kita peroleh. Itu karena iman. Tanpa iman gak bakal bisa. Yang tadi katakan, yang lagu tadi, Tuhan tahu kalau kita minta, Tuhan tahu kalau dia dengar segala macam. Tetapi dikatakan ujungnya apa? Dia bekerja ketika ada percaya. Lah gimana Tuhan mau kerja? Kalau nggak ada iman, nggak ada percaya, nggak bakal bisa gitu loh. Nah karena kita nggak punya iman, nggak punya kepercayaan, kita tidak bisa mendapatkan janjinya Allah. Tuhan sudah bekerja, tapi problemnya kitanya yang bermasalah sama Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa menerima janjinya Allah karena tidak ada yang namanya iman percaya. Nah, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Lah kalau nggak dengar firman Tuhan karena ada kepentingan yang lain lebih penting daripada firman. Terus berharap supaya Tuhan bisa merubah. Berharap Tuhan itu bisa melakukan mukjizat. Ya nggak bisa. Kita orang Kristen kita harus ngerti. Ada aturan mainnya. Kingdoms. Jadi kerajaan Allah itu ada caranya. Cara mainnya, cara kerjanya. Itu nggak bisa sembarangan atau kita seenaknya aja minta Tuhan selesai. Supaya Tuhan bisa rubah, berkati saya, tolong saya, selesai gitu loh. Enggak, bukan seperti itu. Itu ada cara kerjanya Allah.
nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Ini kita harus ngerti orang Kristen bahwa bukan cuma asal gua minta Tuhan berikan, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan akan berikan gitu loh. Itu otomatis. Enggak. Semua ada aturan mainnya. Ada cara kerja kerajaan Allah untuk bekerja. Nah, ini yang harus kita ngerti orang Kristen supaya menjadi orang tuh yang punya otak dikit gitu loh. Bahwa segala sesuatu tuh bukan terjadi dengan seenaknya gitu. Semua harus ada cara kerjanya, ada cara mainnya. Ya kalau orang kerja, ada cara kerjanya, ada aturan mainnya. Dia mesti misalnya kerja masuk jam 8, pulang jam 4 atau jam 9, pulang jam 5. Itu udah aturan main. Terus kalau kita nggak tiba-tiba kucruk-kucruk, bos minta duit, gajian. Lah emang lu kerja? Ya, kalau dia nggak kerja, terus langsung minta, otomatis ya nggak bisa lah. Semua kan ada aturan main. Ini yang harus kita ngerti supaya kita bukan jadi orang Kristen yang imannya buta. Dulu saya nggak ngerti gini-ginian. Karena dulu diajarkan adalah minta. Tuhan itu Allah penuh kasih. Dia sanggup menyembuhkan, memberkati, sanggup menolong. Minta gitu loh. Jadi diajarin cuma minta. Bahwa Allah itu penuh kasih. Hasilnya nol. Karena memang bukan itu cara kerjanya gitu loh. Cara kerjanya bukan kita orang Kristen jadi seorang pengemis. Nah karena kita enggak ngerti cara kerjanya, apa yang Tuhan sudah perbuat dan apa yang harus kita lakukan gitu loh, bagian kita. Supaya kita kerja sama dengan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada kasih karunia, kita bisa diselamatkan dari kemiskinan, dari kekurangan, dari sakit, dari kecelakaan. Oleh karena iman. Jadi ada kasih karunia Allah yang tersedia, butuh iman kita untuk melangkah mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Itu aturan mainnya. Jadi bukan seenaknya tinggal minta sama Tuhan. Tuhan pasti jawablah doa gua. Tuhan pasti berkati gua. Faktanya apa? Berapa lama kita berdoa seperti itu? Udah berapa tahun? Saya bertahun-tahun caranya kayak gitu. Enggak berhasil. Karena memang bukan itu caranya. Jadi cara kerja Allah tuh harus kita tahu. Harus kita tahu dulu. Nah makanya itu butuh yang namanya pengertian. Tanpa pengertian, makanya firman katakan gini. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang kita ketahui dan kita mengerti dan kita lakukan, itu akan membuat kita merdeka. Dari segala macam masalah. Pasti merdeka. Tapi kalau kita tahu, kalau kita ngerti dan kita ngelakuin. Kita nggak akan merdeka kalau kita nggak pernah mengerti, ya mengetahui, mengerti, kemudian ngelakuin. Nggak bakal merdeka. Jadi ya banyak orang Kristen akhirnya mati di dalam ya kesusahan. Bukan di dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Makanya saya baru mengerti si Robert Liardon dulu dia pernah nulis buku. Dia dibawa ke surga. Itu di gudang di surga itu begitu banyak yang Tuhan sudah sediakan di surga itu. Dan itu hanya ada di dalam surga dan tidak nyampe ke dunia. Ada satu orang yang pernah ke surga gitu ya. Pokoknya dalam buku diceritakan kok ada di sini gitu loh.
orang itu meninggal lah. Saya lupa Robert dia ada cerita atau gimana. Pokoknya gini. Orang itu dia tahu ternyata apa yang dia minta itu ada di kerajaan sorga. Di gudangnya. Nah tapi dia gak dapat. Jadi semua apa yang dia minta itu ada di kerajaan sorga. Semuanya tersedia tapi dia gak dapat. Itulah mayoritas orang Kristen. Apa yang kita minta semua, itu semua sudah tersedia. Tapi nggak dapat. Nggak diterima ketika di bumi. Bukan karena Tuhan tidak mau menyediakan. Karena kitanya tidak punya iman dan kita tidak melakukan apa yang bagian kita. Karena begini, sebetulnya yang membuat kesulitan itu adalah daging kita. Yang membuat tersedia, dulu yang saya katakan bahwa itu Roh Kudus itu adalah jaminan dari segala yang Tuhan sudah sediakan. Jadi itu jaminan itu yang membuat kita itu pasti dapat. Itu jaminan dari Roh Kudus. Tapi sayang, itu adanya di dalam Roh Kudus. Bukan berada di dalam jiwanya kita, bukan berada di dalam tubuh jasmani kita. Jadi hanya ada di dalam Roh Kudus. Untuk bisa dimasukkan atau terjadi di dalam dunia jasmaninya, itu harus transfer dari Roh Kudus ke jiwa kita, akhirnya kita mengambil tindakan. Nah kalau nggak pernah ditransfer, ya, bagaimana apa yang sudah ada tersedia ini nggak pernah ditransfer terjadi di dalam dunia pertama jiwa kita, kemudian ke tubuh kita. Apapun yang sudah Tuhan sediakan di Roh Kudus nggak bisa kita dapat. Karena tidak ada transfernya. Karena kita lebih jiwa kita itu mendominasi. Yang membuat apapun yang sudah tersedia di kerajaan sorga itu tidak kita peroleh. Nah, saya akan bicara ini masalah imajinasi. Karena ini saya diingetin lagi. Jadi gini, firman itu bukan membuat kita cukup sekali dengar kemudian kita udah pasti ngelakuin dan 100% ngelakuin. Walaupun saya lagi mengajar imajinasi, saya pernah ngalamin apa yang dialami, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saya melakukannya. Tetapi saya tahu saya nggak sempurna melakukannya. Akhirnya ketika saya mendengarkan ini lagi, saya diingetin lagi. Istilah gini, itu masih yang harus saya lakukan. Karena saya pun sedang menghadapi gitu loh. Jadi saya nggak sempurna, tetapi saya pernah ngalamin dan sekarang lagi ngalamin untuk fight, untuk bisa melakukan firman ini. Sebab selama kita masih hidup, kita akan hidup di dalam sebuah namanya masalah atau tantangan-tantangan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi itu semuanya, itu memang tergantung kita. Kecuali kita udah mati, udah selesai. Tapi selama kita masih hidup, kita selalu harus bisa mempertahankannya. Maka tidak ada yang kekal. Maka saya selalu katakan tidak ada yang kekal. Itu yang tertanam di otak saya, dalam diri saya, bahwa enggak ada yang kekal. Selama di muka ini enggak ada yang kekal. Jadi iman saya pun bukan kekal. Dulu sampai sekarang itu lihat apakah masih sama seperti dulu, atau justru turun, atau justru naik gitu loh. Karena enggak ada yang kekal. Semua itu harus dipertahankan. Makanya Paulus katakan, aku tidak menganggap bahwa aku sudah memperolehnya. Padahal ini orang luar biasa. Dia kan aku tidak menganggap bahwa aku sudah memperolehnya. Dia ngelihat Tuhan secara pribadi, menurut saya bisa kasat mata gitu loh. Dia diajarkan sama Tuhan Yesus secara pribadi. Dia nggak pernah minta sama rasul-rasul yang lain untuk konfirmasi gitu. Sama sekali enggak. Dia hanya melalui Kristus, dia percaya Tuhan ngomong apa, dia pegang kepercayaan itu dan dia mempertahankannya gitu loh. Sampai mati gitu loh.
Maka dikatakan mati adalah keuntunganku gitu. Nah dia sendiri mengatakan bahwa aku tidak menganggap bahwa aku tuh sudah memperolehnya. Karena dia tahu bahwa segala, maka dikatakan aku melupakan apa yang di belakangku. Mau keberhasilan lah untuk waktunya apa, bangkitin orang mati, nyembuhin orang. Dikatakan aku lupakan apa yang di belakangku. Tapi aku mengarahkan diriku di hadapanku untuk dapatkan hadiah dari Tuhan. Nah itu sebetulnya yang harus kita lakukan, bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. Kenapa sih kita enggak memprioritaskan Tuhan gitu loh. Ketika ada hal yang lain, kita jadi, padahal tuh hal yang sepele yang bisa diatur, reschedule lah gitu loh. Bisa diatur kalau kita mau, tapi kita udahlah, Tuhan ngerti saya gitu loh. Saya lagi ada urusan, apalagi COVID begini. Saya nggak berani, ya Tuhan tahulah. Saya bingung, orang percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup nyembuhin sakit penyakit kita? Amin. Percaya, tapi sama COVID takut. Ke mall berani, ke gereja nggak berani. Tapi percaya sama Tuhan, buat Tuhan sanggup nyembuhin. Tapi takut sama virus, takut sama COVID. Mana imannya? Buktikan bahwa kita punya iman. Disinilah melalui COVID inilah, melalui pandemi inilah, itu baru ketahuan. Siapa orang Kristen beneran, siapa yang palsu. Percaya sama Tuhan atau percaya dengan COVID. Bukan berarti saya meremehkan, saya pernah kena. Tetapi yang satu hal yang saya tahu, bahwa itu tidak akan bisa membunuh saya. Kenapa? Karena saya punya iman, percaya sama Tuhan, ini cuma penyakit. Ya seperti biasa aja gitu loh. Dan saya plus saya juga menjaga diri saya gitu loh. Untuk hidup di dalam sehat gitu loh. Nah, coba kita buka Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Oke, dalam bahasa Inggrisnya di King James-nya. Because that when they knew God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was dark. Gini, ini firman mengenai, ini kita akan belajar bahwa sekalipun mereka mengenal Allah, ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ya. Memuliakan Allah ataupun berterima kasih, mengucap syukur. Tetapi sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Kalau di dalam bahasa Inggris ini adalah imajinasi. Nah ini yang saya bicarakan, imajinasi. Imajinasi kita ini ya ada 5 bagian dalam hidup kita, dalam jiwa kita. Ada yang namanya imajinasi, ada yang namanya imajinasi di sini ya. Di antara mata kita, di atas hidung kita, kemudian ada pikiran kita, ada memori kita di belakang, ada namanya ada emosi, ada kehendak gitu loh. Nah ini ada di dalam otak kita paling atas gitu loh. Tapi ini sebetulnya adalah jiwa. Nah imajinasi itu adalah sesuatu yang kita bayangkan lah. Yang paling simpelnya adalah yang kita bisa bayangkan. Contoh gini, yang dulu saya pernah ceritakan, kalau saya gambarkan gini, di tetangga saya ada namanya anjing. Kita langsung bayang kita anjing kan, bukan bayangan kucing kan.
Bukan bayangan onta ya. Pasti bayangan kita adalah kucing. Anjing. Nah, sekarang anjingnya itu gede. Langsung kita punya bayang anjing gede. Anjingnya itu bulunya panjang. Anjing itu mukanya gede, bulunya panjang, tinggi. Bulunya lebat. Nah, kita bisa punya bayangkan, langsung kita menggambarkan anjingnya bulunya banyak, gede, mukanya gede. Itu kira-kira anjing apa? Anjing sini atau anjing luar? Pasti anjing luar. Ya kan? Ya contohnya ada anjing yang seperti anjing yang seperti serigala, ada anjing chihuahua lah segala macam gitu ya. Chihuahua kecil ya. Saya nggak tahu anjing. Jadi bayangan itu kita akan bisa tahu. Nah, contoh gini, rumah kita ada berapa pintu? Berapa kamar? Nah, kamarnya yang mana aja? Kita langsung kamar saya ini. Di depan kamar saya ini ada tulisannya ada apa enggak? Ada gambar tempel atau apa enggak? Nah, itu imajinasi yang kita punya selalu kerja. Jadi kita pasti hidup dengan imajinasi. Nggak mungkin enggak. Nah, imajinasi ini di firman Allah katakan ini bisa menjadi sia-sia. Imajinasi ini kalau itu berlawanan atau membuat kita menjadi jelek, susah. Nah, jadi imajinasi ini yang kita punya selama kita masih hidup kita pasti punya. Dan ini akan selalu bekerja 24 jam. Istilahnya karena di otak kita masih ada, ya masih kerja gitu loh. Nah, imajinasi ini akan bisa menguntungkan kita atau merugikan kita. Bagaimana kita memandang apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi, ingat jiwa itu akan mempengaruhi pikiran kita akan membuat kita bertindak. Nah, kalau saya sekarang ini saya membayangkan bahwa ini sebetulnya saya lagi haus. Nah, pikiran saya mengatakan lu lagi haus, mendingan lu minum. Nah, akibatnya saya merasakan pikiran saya suruh minum, ya saya akan minum gitu loh. Jadi saya minum. Nah, itu sebuah imajinasi atau yang akan berhubungan dengan jiwa kita dan berhubungan dengan tindakan kita. Nah, di sini firman Allah katakan bahwa mereka kenal Allah, tetapi mereka tuh tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih, tidak memuliakan Allah. Nah, akibatnya mereka itu pikirannya sia-sia, pikirannya jadi negatif. Jadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak memuliakan Allah, itu pasti ujung-ujungnya akan mempunyai pikiran yang negatif. Imajinasinya akan jelek. Coba buka di Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Kalau bahasa Inggris itu glorified, magnified. Itu dengan thanksgiving. Jadi yang namanya kita memuliakan Tuhan, itu akan kita menjadi tahu diri dan berterima kasih. Ucapan syukur itu membuat kita bisa fokus kepada hal-hal yang baik, yang positif akan Allah, hal-hal yang benar. Tetapi pikiran kita negatif itu membuat hal-hal yang negatif itu akan kita selalu fokuskan. Nah, apa sih pengaruhnya? Gini loh. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di dalam Inggrisnya begini. And God saw the wickedness of man was great in the earth. And the every imagination of thoughts. Jadi imajinasi dari pikiran, dari hatinya was only evil continually. Jadi selalu berpikirannya jahat. Jadi imajinasi di dalam pikirannya itu selalu jahat. Begini, manusia daging kita
manusia lahir ya kita, itu imajinasinya selalu jelek. Apalagi kalau ada perkataan, ada sebuah kejadian, itu yang kita alami membuat jadi kita trauma, dan itu menguasai memori kita sampai imajinasi kita. Hidup orang itu pun akan jadi susah. Karena dipengaruhi dengan imajinasi yang jahat. Saya ingin kita semua ngerti gini. Imajinasi jahat, pikiran jahat itu gak perlu diajarin. Itu terjadi dengan sendirinya di dalam hidup kita. Karena dasar diri manusia kita adalah dosa. Oleh karena itu, imajinasi yang salah inilah yang harus kita tahu. Karena imajinasi, pikiran kita atau bayangan kita, kalau kita enggak pernah bereskan, hidup kita akan persis dengan apa yang kita bayangkan. Apa yang kita pikirkan. Ini sangat menarik. Saya kasih contoh gini. Ada seseorang, dia punya bapak. Bapaknya itu galak gitu ya. Pernah lagi betulin apa gitu ya. Cuman hanya masang baut, yang namanya masih kecil kan. Anak misalnya masang baut, bautnya tuh nggak mur sama baut, nggak nyatu lah. Nah, bapaknya ini sampai karena saking marahnya itu ngutukin gitu loh. Lu gini aja nggak bisa, lu nggak bakal bisa masang baut. Lu nggak mungkin bisa masang bautin dengan benar. Nah, ini orang karena dikutukin seperti itu, sampai dia menjadi dewasa, 20 tahun lebih setelah itu kejadian dikutukin. Ketika dia masang baut, ini temennya ngelihat, masang baut. Itu baut doang, mur baut itu udah bener. Sebelum masangnya udah gemeteran. Dia udah takut gue salah. Jadi dia pasang dengan gemeter, udah bener, dicabut lagi. Bener gak ya? Bener gak ya? Dipasang lagi dengan gemeter. Udah bener, temen yang lihat udah bener, dicabut lagi. Dan itu berkali-kali ya sampai rusak. Kalau di dalam diri kita ada yang pernah mungkin dari orang tua atau siapapun juga mengutuki kita. Kemudian itu timbul bayangan di dalam pikiran kan, dalam imajinasi kita. Ya memang contoh dari orang ini. Gue gak bakal bisa. Bapak gue ngomong gue gak bakal bisa. Masang baut gak bakal bisa. Gue gak bakal bisa. Dan itu menguasai full hidupnya. Yang lain dia bisa dibebaskan, tapi yang ini gak bisa dibebaskan. Jadi bayangan imajinasinya bahwa dia tidak bisa pernah masang mur baut dengan sempurna. Itu terbawa sampai puluhan tahun. Jadi ketika dia masang baut, gak bisa juga. Ini kejadian benar. Makanya gini, sekalipun dulu saya sama anak, saya paling cuman hanya ngegesper atau nyentil. Sekalipun saya marah, saya tidak pernah mengatakan atau mengatai atau ya membuat sebuah kutukan atau ngomong yang salah kepada anak saya. Karena hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Bukan karena lidah kita doang loh. Lidah orang lain, ucapan orang lain yang ngomong mengenai kita itu bisa menjadi hidup dan matimu. Itu dikuasai di situ. Jangan berpikir itu hal yang biasa. Kalau itu sampai menguasai dirimu sendiri, imajinasimu terbentuk, itu setan pakai di situ.
hidupmu akan selalu persis seperti apa yang kau takuti. Contoh seperti orang ini. Dikutukin, gak bisa pasang baut. Gak bisa pasang baut. Kalau kalian dikutukin, lu gak mungkin berhasil. Lu gak mungkin bisa ini. Lu gak mungkin ini. Itu akan kamu gak sadar dan kamu mengiyakan. Kamu hidup persis apa yang dikutukin. Saya ingin kita semua ngerti. Adakah perkataan orang lain atau siapapun atau kejadian apapun juga itu yang masuk ke dalam imajinasimu, itu yang membuat engkau ngebayangin itu menjadi sebuah memori, sebuah pembayangan yang membuat kita takut atau kita menjadi seperti itu. Kalau itu ada, sadar bahwa itu sebuah kutuk yang harus dibereskan. Hidup mati dikuasai lidah, bukan cuma lidah kita, perkataan kita, tetapi apa yang kita dengar dari orang lain, dari berita. Contoh mengenai COVID ini. Kalian baca aja, dengar aja mengenai COVID, sekarang Omikron lah. Dengerin itu terus, dijamin takut. Dijamin khawatir. Karena apa yang kita dengar akan mempengaruhi kita. Jadi kemarin saya bicara masalah keuangan. Kalau imajinasi kita menganggap bahwa kalau gua ngasih, gua akan hilang duit gua. Padahal gua butuh, gua buat ini, buat itu. Ketika imajinasi kita ngomong gua kekurangan, hidup pasti kekurangan. Karena apa yang kita bayangkan itulah yang akan terjadi. Karena kita membayangin gua kurang. Akhirnya ya kurang. Makanya kenapa kemarin waktu saya saya pengen mereka pulang ketika itu COVID. Ketika waktu saya lagi bukan masalah nggak ada uang gitu loh, cuman saya belum dapat aja. Nah di situ seolah Tuhan ingin mengajarkan kepada saya dan kepada anak saya, kalau bayangan lu kurang, lu kurang. Jadi Tuhan itu intervensi lah ke sayanya. Jangan lakuin itu. Oke. Karena itu akan mempengaruhi anak saya. Nanti anak saya akan berpikir kekurangan. Begini sih, ada yang aja bilang, udah anak lo nggak boleh kasih enak-enak aja gitu loh. Maksudnya dimanjain secara berlebihan. Begini, saya tidak memanjakan berlebihan dan saya tuh tidak membuat mereka tuh menjadi manja atau jadi keenakan gitu loh. Enggak. Karena saya didik dari awal, dari masih kecil tuh masalah tanggung jawab. Jadi memang sangat tipis sekali. Walaupun ada yang bilang, udah jangan bikin anak tuh jangan selalu dibikin enak aja gitu loh. Saya nggak bisa bilang bahwa itu benar juga, tapi saya nggak bisa bilang itu salah juga. Karena memang harus ada tengah-tengahnya. Jadi saat itu saya nggak bisa menurunkan level daripada kenyamanan mereka. Bukan karena saya nggak punya uang, itu masalahnya. Saya punya uang. Jadi kalau saya turunkan kenyamanan mereka dengan mereka mendapatkan yang tempat apartemen yang lebih jauh, lebih jelek, lebih nyusahin. Itu akan membuat mereka akan menjadi level mereka bukan level itu seorang yang berani. Take risk untuk bahwa gue bisa. Nangkap gak?
saya bukan gak punya uang, ada uang, cuma ketahan, belum kejual. Kecuali memang saya gak punya uang, total sama sekali. Tetapi karena saya punya uang dan Tuhan tidak ingin menurunkan level, karena itu akan mempengaruhi mental. Otomatis akan terekam ke mereka bahwa papi susah. Papi gak mampu bisa membereskan atau bawa uang atau mengirim uang. Nah kalau itu nempel ke pikiran mereka, mental mereka akan jelek. Karena anak itu bisa berhasil atau bagus tuh karena mentalnya gitu loh. Dan bukan berarti mereka menjadi malas. Mereka kerja. Di sana mereka kerja. Memang kerjanya part time. Kuliah pagi, sorenya mereka kerja. Si Kyle jadi asisten dosen. Kalau si Manuel kerja malam, sore sampai malam. Dan itu mereka menghasilkan beberapa juta. Mereka punya tanggung jawab. Saya pun nggak memberikan kepada mereka uang yang besar. Sejak itu memang saya sengaja saya kurangin. Nah bukan kenyamanan, jadi memang kenyamanan dikurangin dikit. Karena mereka punya sendiri duit dari kerjaan. Nah duit yang dari saya kurangin. Supaya apa? Mereka ambil tanggung jawab. Sekarang lu pakai duit lu yang hasil kerja. Nah tapi kenyamanan mereka untuk di apartemen itu tetap saya pertahankan. Karena itu sangat mempengaruhi. Jadi saya maksud begini. Apapun hidup kita saat ini. Perkataan orang. Itu kutuk. Itu bisa mempengaruhi hidup kita. Kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Jadi saya harus menjaga diri saya. Keluarga saya terutama anak saya laki-laki. Untuk mereka tuh punya imajinasi yang bukan yang salah. Bukan imajinasi kurang. Bukan imajinasi juga orang kaya, bukan. Tapi yang saya maksud pokoknya bukan salah lah. Mesti yang benar gitu loh. Kan ini akan mempengaruhi hidup kita. Kalau imajinasi kita salah, hidup kita pasti salah. Kalau engkau mengatakan bahwa saya nggak mampu, saya adalah orang yang begini, saya begini, itu karena engkau sudah punya bayangan seperti itu. Ini saya sendiri, terus terang saya ngalamin, saya lagi memperbaiki imajinasi saya loh. Karena saya pernah mengalami hal yang gak enak, saya harus, gini loh, ini bukan sesimpel yang kita bisa beresin. Enggak, saya tahu enggak simpel. Ini butuh yang namanya usaha. Ini butuh usaha. Dulu saya adalah orang yang gagal. Untuk saya memulai sesuatu yang baru lagi. Itu setengah mati. Jadi saya harus bayangan saya untuk merubah untuk gue adalah orang yang sukses. Gue adalah orang yang berhasil. Gue adalah orang yang bisa. Itu bayangan saya, imajinasi saya yang tadi yang sia-sia, yang ngelawan diri saya. Yang membuat saya susah. Saya harus rubah. Bahwa gue bisa, gue mampu. Itu berulang-ulang dan itu bukan hal yang mudah. Sekarang pun saya lagi ngalamin. Akibat kesalahan saya, itu saya harus sekarang sedang melawan. Saya sedang melawan bagaimana pokoknya gue bisa. Dan itu butuh usaha yang lebih. Saya katakan ini gak gampang. Saya masih dalam struggle. Tapi saya tahu saya akan bisa lewatin. Karena prinsip begini. Semua firman Tuhan, kebenaran Tuhan, janji Allah itu pasti terjadi. Amin. Enggak mungkin Kak. Tetapi problemnya daging kita harus kita lawan untuk masuk ke dalam roh firman Tuhan. Baru bisa dapat. Selama kita nggak pernah lawan imajinasi kita yang sia-sia ini untuk bisa masuk ke dalam firman Allah. Kita nggak bakal pernah bisa masuk ke janji Allah. Nggak bakal. Hidup kedagingan itu akan membuat kita
jadi seterunya Allah, kita tidak akan bisa memperoleh janjinya Allah. Saya kasih contoh, ini saya diingatin. Ada seseorang, ini istri gembala. Istri gembala ini punya dulu saya pernah cerita. Tapi saya ingin cerita lagi. Saya dengar gini lagi pun saya jadi termotivasi. Jadi seorang istri gembala itu punya matanya itu udah boleh katakan udah buta kali ya, udah hampir buta gitu. Karena dia pakai kacamata yang tebal banget. Dulu saya pernah teman SD itu kacamatanya tebalnya segini. Udah kayak koki. Jadi udah tebal gitu. Dia kalau ngelihat buku dia begini, bukunya diangkat gini. Dia baca begini. Saya ingat namanya si Riko, masih ingat. Karena memang udah parah. Nah, karena dia sering gembala kan berarti banyak orang yang doain dia kan. Termasuk pendeta-pendeta yang lain lah ya. Sampai dia tuh ya istilah kasar jadi kecewa lah. Udah lah gak usah doain gue gak sembuh-sembuh didoain gitu loh. Ngapain juga doain gitu loh. Sehingga ketika orang minta doain, dia didoain tuh dia sudah nolak gitu loh. Nah ada penginjilan datang ke gereja itu ya istilah berhari-hari gitu ada. Kemudian satu hari terakhir lah dia dipojokin. Saya ingin doain kamu. Ya kan? Nah ketika doain mau gak mau dah. Ya kan? Udah dipojokin gitu ya udah dia datang. Ditumpangin tangan lama itu pendeta. Ketika tangan pendeta ngomong, sekarang can you see? Kau bisa lihat nggak? Dia buka mata. Terus ya si pendeta bilang tutup mata. Gimana sih? Kok suruh tutup mata, suruh ngelihat tutup mata. Dan dia merem lagi gitu ya. Terus pendeta ngomong lagi, can you see? Dia buka mata lagi. Tutup mata. Lah dia bingung. Katanya suruh gue ngeliat. Lah pas gue buka mata gimana bisa ngeliat sih kalau gue gak buka mata. Dia tutup mata lagi. Terus berapa kemudian ya penginjil ini ngomong lagi. Bisa ngeliat gak? Dia buka mata lagi. Si penginjil bilang, saya tidak suruh engkau buka mata. Ketika engkau tutup mata engkau melihat gak bahwa engkau tuh sedang melihat. Dan dia baru sadar. Akhirnya dia tutup mata. Dan dia berbahasa roh. Dan ketika dia berbahasa roh. Dia melihat dirinya ngeliat. Dan ketika dia tutup mata. Dia melihat dia sedang ngeliat. Dan penginjil katakan buka matamu. Dan ketika dia buka. Dia bisa ngelihat. Normal. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita tidak bisa melihat di dalam kita sudah punya. Kalau kita nggak lihat duluan di dalam, kita nggak akan lihat di luarnya. Kalau kita tidak melihat bahwa kita orang sukses, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang sukses. Kalau kita tidak melihat diri kita sembuh, kita tidak akan pernah kita sembuh. Jadi imajinasi bayangan kita yang membentuk kita di luarnya. Imajinasi kita ini rahim. Ini rahimnya kita. Rahimnya kita untuk bisa menghasilkan sebuah anak daripada apa yang kita bayangkan. Selama di rahim ini tidak ada pembuahan. Dan kita tidak melihat gua sudah untung, gua sudah sukses, gua sudah bla bla udah sembuh. Enggak bakal terjadi di dalam dunia jasmani. Imajinasi kita adalah rahim. Saya nggak bisa megang perut kayak saya nggak mungkin beranak.
Kalau imajinasimu adalah takut, yang keluar dari hidupmu adalah ketakutan. Jadi apa yang saat ini yang kita sedang rahimkan, bukan di perut, di imajinasi. Kalau kita bayangin COVID, kita bayangin ini, kita bayangin itu, kita bayangin sesuatu yang sia-sia, yang jahat, yang salah, kita akan menghasilkan yang salah. Firman Allah katakan gini, bagaimana orang berpikir, demikianlah dia. Kalau dalam bahasa King James itu imajinasi. Bagaimana dia imajinasi bekerja, apa yang dia pikirkan, imajinasi bekerja dalam pikirannya, itulah dia. Itulah orang itu. Jadinya kayak begitu. Jadi sangat luar biasa bahayanya. Imajinasi kita, apa yang kita bayangkan. Karena saya ngalamin. Ketika saya rugi, itu langsung bikin saya hancur mental saya. Hancur, benar-benar hancur. Dan itu bayangan menguasai diri saya. Dan itu yang menghalangi saya. Jadi apa yang kita bayangkan, itulah diri kita. Dan kalau kita belum bisa membayangkan bahwa kita sudah mendapatkannya, kalau belum kita keluarin itu dari rahim kita, apa yang kita itu udah keluar, buahnya, anaknya, kita nggak akan bisa peroleh. Problemnya untuk bisa mendapatkan imajinasi yang bisa mendapatkan yang benar, itu ternyata butuh usaha, bukan dapat seenaknya Tuhan biar imajinasiku benar, biarkan imajinasiku bagus. Ya, aku bisa dapat. Pas bangun, waduh, ntar gimana ya? Ntar bisa nggak ya? 0 hasilnya. Tidak semudah itu. Jadi gimana? Kita harus berusaha, kita harus fight. Yang namanya ketika dia bilang, oh gak benar, gak bisa. Ada yang kita dengar, apa yang kita lihat. Itu akan selalu membuat apa yang kita sedang rahimkan, itu bisa mati. Makanya gunanya, gini loh. Yang namanya ketika wanita itu punya anak, ya, ada janinnya. Sekarang saya tanya, untuk dia bisa bertahan tuh hidup, dia apain? Dikasih makan enggak? Atau didiamin? Dikasih makan. Sekarang yang negatif, rahim yang kita keluarin ini janin yang nggak benar. Kita pikirin terus. Keluarnya bayi yang hancurin hidupmu. Tetapi ketika janin ini yang bagus, yang benar, yang memang kita harapkan dan kita kasih makan karena gue pengen ini jadi gede, gue pengen ini supaya bisa keluar nih, supaya ini gue pengen bisa dapat nih. Itu butuh dikasih makan. Nah ini problemnya, ini kan berhubungan dalam dunia spiritual, dunia roh. Nah yang membuat kita itu bisa, apa yang kita harapkan itu bisa terjadi, itu hanya bisa dengan firman. Makanan itu adalah firman. Lah kalau kita nggak kasih makan, ya mati. Itulah kenapa orang Kristen nggak dapetin janjinya Allah. Inilah yang saya maksud, aturan main. Ini cara kerja
harap kerajaan Allah. Bukan asal minta, Tuhan saya minta ini terus udah pikir udah masuk di rahim. Udah gue tinggal gue percaya nanti bisa dapat. Kalau kita enggak pelihara, enggak kita masih makan itu firman. Apa imajinasi kita dengan firman, ya mati enggak dapat apa-apa. Ini yang seharusnya kita usahakan. Ini pun juga yang sedang sekarang saya usahakan. Jadi imajinasi kita adalah tempat segala sesuatu itu dikandung. Itu tempatnya. Segala sesuatu itu dikandung. Itu di imajinasi kita. Kalau imajinasimu ngelihat anakmu jelek, akan jelek. Ngelihat istrimu jelek, akan jelek. Ngelihat kerjaanmu jelek, akan jelek. Karena engkau membuahi hal-hal itu. Makanya perhatikan imajinasimu sekarang. Kau hidup di mana? Apa yang kau lihat sekarang tentang dirimu? Tentang orang lain, suamimu, istrimu, dan yang lainnya. Dan apakah ada perkataan dari orang tuamu, orang lain yang menguasai dirimu sendiri? Lu gak bakal berhasil. Lu akan sakit terus begini. Ada gak? Jangan anggap remeh. Yang tadi saya ceritakan yang masang baut. Kelihatannya hal kecil. Tapi itu sangat menguasai dia. Bahkan si Andrew Wommack pun pernah cerita. Dia pernah emaknya itu guru sekolah. Ketika ditanya berapa IQ-nya, waktu itu dia nanya berapa IQ dia. Kalau kakaknya yang 4 tahun lebih tua yang laki-laki itu dikatakan jenius. Udah sama kayak Einstein katanya. Maka melebihi Einstein, above Einstein. Nah dia ini tanya, kalau saya kamu di atas 2 daripada yang idiot. Di atas dikit lah dari idiot. Dan dia berpikir berpuluh-puluh tahun apa yang mamanya ngomong itu benar. Tapi memang itu gak menguasai dia menjadi orang yang minder. Maksudnya dalam arti jadi goblok gitu loh. Tapi itu di dalam pikirannya dia tuh memang cuman hanya 2 level daripada orang idiot. Nah ketika udah dia udah puluhan tahun, udah umur tua gitu ya. Tanya emaknya. Mama dulu pernah ngomong gini. Emaknya bilang, itu cuma bercandaan. Itu enggak seperti itu gitu loh. Mungkin I just kidding gitu loh. Tetapi perkataan itu nempel ke dia sampai berpuluh-puluh tahun. Dia berpikir level dia IQ-nya cuman 2 lebih dikit lah daripada orang idiot. Jadi kalau ada ada sesuatu yang perkataan yang menguasai yang kita ingat terngiang-ngiang dari pernah yang kita omongin. Itu butuh yang namanya dilepasin. Itu butuh yang namanya, kalau itu sampai menguasai diri kita, itu kita harus patahin. Karena itu ngikat dirimu. Dan hidupmu akan persis apa yang diomongin, yang dikutuk itu. Apa kamu mesti ingat, itu yang membuat dirimu kayak begini. Puji Tuhan, saya nggak punya. Yang saya punya ya masalah adalah kegagalan. Ketika ada sesuatu jebret, saya langsung untuk bangkit itu memang saya ngalami kesulitan. Tetapi ya istilahnya itu bagian yang saya harus beresin.
Jadi saya tahu gitu, ada bagiannya Tuhan, ada bagian saya ini mesti beresin. Saya tahu bahwa ini Allah sudah sediain, itu saya udah sangat 100% saya percaya. 100% saya udah percaya. Saya 100% saya tahu saya tuh sukses. Saya 100% saya akan tuh bahagia. Saya 100% saya tuh berhasil. Apa yang saya lakukan selalu berhasil. Sejak tahun 2006. Saya tahu saya gak mungkin gagal. Saya gak mungkin miskin lagi. Saya sudah 100% tahu. Dan yakin. Tapi ketika saya punya masa, bang! Saya rugi. Disitulah saya ditantang. Lu percaya enggak? Atau lu cuma ngomongnya doang? Karena dilihat dari tindakan. Kita bisa ngomong, kita orang Kristen kan percaya begini. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Amin. Amin, percaya. Tapi yang kita pikirin apa ketika sakit? Yang kita pikirin cuma sakit. Yang ada ketakutan. Bukan percaya, bukan mikirin Tuhannya. Yang kita pikirin sakit kita. Itulah manusia daging kita. Jadi ketika ada masalah, imajinasi kita, fokus kita bukannya ke Tuhan tetapi kepada masalah. Sehingga membuat kita tidak menjadi orang yang bergerak sesuai apa yang Tuhan katakan. Kita jadi cuma hanya bisa ngomong doang. Ngomong percaya, tindakannya nol. Bilang percaya tapi ketakutan. Munafik. Nah ini yang harus kita bereskan, bahwa kita tuh harus bisa bebas dari kayak beginian. Imajinasi kita yang harus kita bisa lepasin. Soalnya kalau kita bisa lepasin aja, kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Pasti berhasil. Pasti bisa. Tapi ada bagian kita dulu nih yang harus kita beresin, nih daging kita nih. Makanya kalau kita nggak ke Tuhan, nggak dengerin khotbah, aduh, makin hancur kalian, makin hancur. Utamakanlah Tuhan, amin. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Tuhan itu sumber berkat kita, sumber kehidupan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, nggak dapat aliran kehidupan, mati. Kenapa nggak pentingin Tuhan? Ketika ada sebuah urusan, ada sesuatu, kita akan lebih mementingkan. Yang saya maksudnya sifatnya ya. Ada orang yang punya sifatnya kayak begitu, selalu meremehkan. Meremehkan Tuhan. Tuhan bisa ngerti lah, gue lagi ada urusan. Tuhan ngerti lah. Sifatnya memang karakternya begitu. Enggak. Jadi selalu gitu loh. Terus kalau nggak dapat, Tuhan kok begini? Tuhan udah berdoa bertahun-tahun. Gini loh. Kalau orang imajinasi, kalau kamu meminta, namanya meminta itu namanya kita memasukkan imajinasi. Kita menginginkan sesuatu yang kita bayangkan. Nah tetapi apa yang kita bayangkan, yang kita minta, yang kita bayangkan itu kalau nggak dipelihara ya mati. Nangkap gak sih? Kalau kita nggak pelihara ya mati. Itulah tujuan kita supaya kita datang ke gereja untuk kita dengan firman Tuhan, khotbah. Itu tujuan supaya hidup. Supaya rahim kita ini, anak yang kita kandung ini bisa hidup, keluar. Lah kalau nggak dikasih makan, nggak datang ke gereja, nggak dengerin khotbah, nggak datang kemudian di YouTube juga nggak dengerin gitu loh. Terus berharap
Tuhan tolong berikan mukjizat-Mu, berkati. Sekali lagi, tanpa iman gak dapat apa-apa. Problemnya iman itu harus dengar firman. Lah gak denger, gak punya iman yang gak dapat. Sampai mati ya gak bisa. Ini yang saya tahu aturan mainnya, itu yang membuat saya harus jaga diri. Terus saya gak mudah, saya akui gak mudah. Karena setiap hari saya harus dengerin, kenapa saya harus jaga supaya gue bisa apa yang gue mau nih, apa yang gue butuhkan keluar gitu loh. Jadi menghasilkan anak. Susah. Daging kita tuh males. Daging kita pengennya ini yang ini gitu loh. Contoh nih masalah makanan. Aduh kalau saya nggak nyangkal diri. Aduh saya mau makan mulu. No, apalagi kalau di rumah ada makan ini, makanan itu. Apalagi kalau dia bikin kue. Makanya kadang-kadang saya setiap hari saya ngeliat timbangan. Gue udah berapa nih? Pas saya 62 saya kaget. Matang gue 62. Saya langsung ngerem. Karena patokan saya maksimal 62. Itu saya langsung pagi makan cuman dikit atau saya gak makan lah. Atau pokoknya sedikit banget lah. Saya harus turunin palingan 61,5, 61. Pas ngasih 61, waduh puji Tuhan gue 61. Makan lagi. 62, gue gak makan lagi. Karena dengan cara itu saya harus jaga. Ini saya besok pengen coba tes. Mau ngecek darah. Udah 2 tahun. Saya pengen cek bagus apa enggaknya. Nah yang saya masuk gini, semua harus dipelihara. Makanya mana yang lebih penting? Prioritas utama kita apa? Saya cuma saranin aja. Tuhanlah yang pertama. Tuhanlah yang pertama. Ketika ada hal-hal yang, atau kalian yang punya sifat yang selalu merendahkan Tuhan. Meremehkan Tuhan. Bertobatlah. Kalau enggak kalian enggak dapat. Jangan Kristen yang yoyo. Kristenlah yang setia. Atas, wah dengar khotbah, seminggu pelan-pelan turun. Enggak makan, ya mati. Terus nyalain Tuhan. Tuhan kenapa engkau jawab doa saya? Bertahun-tahun Tuhan. Enggak sadar diri. Salahnya siapa? Ingat ya, saya selalu katakan Tuhan itu tidak pernah salah. Ya Tuhan gak pernah salah, dia sempurna. Jadi tahu dirilah guanya yang salah. Nah ketika saya mengalami hal yang gak enak, saya cuma hanya katakan salah gue di mana? Di mana gue salah? Karena saya tahu Tuhan gak pernah salah. Walaupun susah apa ya? Ngakuinnya. Tapi mau gak mau kita harus ngakuin gue salahnya di mana? Gue mesti beresin. Hari ini kita belajar imajinasi yang menguasai diri kita. Dan imajinasi ini ciptakan buat yang hal yang benar. Coba ayat terakhir ya. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau di Inggris ada meditate,
dipikirkan atau direnungkan. Jadi renungkanlah itu yang mulia, yang benar, yang suci, bukan yang negatif. Yang negatif, virus naik lagi, ada Omikron lagi, ntar ada ini lagi, ntar ada itu lagi, ntar ada yang kena lagi, ini nambah lagi nih. Nggak habis-habisnya. Jadi jagalah image kita. Imajinasi kita yang benar. Walaupun saat ini kita melakukan kesalahan. Jangan itu menguasai diri kita, membuat kita menjadi semakin jatuh. Perbaiki. Ya. Pertama, ada yang mungkin kutukan dari orang lain yang menguasai diri kita. Kita harus bebaskan diri kita itu. Kedua, mungkin itu dari diri kita sendiri. Karena ada kejadian atau omongan kita atau pikiran kita. Ini dua hal yang harus kita beresin. Dan ini hanya bisa kita lakukan. Bisa bebas. Balik lagi ke atas. Dua hal. Muliakan Tuhan. Dan bersyukur. Ini yang saya lakukan setiap hari sama Tuhan. Untuk menjaga diri saya. Semakin setiap hari saya jalan, saya mengucap syukur. Saya memuliakan Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau baik. Aku bisa menghirup udara yang segar ini. Aku bisa mendengarkan burung-burung. Aku bisa berjalan. Terima kasih Tuhan. Itu membuat pikiran saya terjaga. Imajinasi saya itu enggak jelek. Karena saat itu saya berpikir bahwa Allah itu sanggup. Gue mesti berubah. Allah itu mampu. Allah enggak pernah salah. Itu yang saya lakukan setiap hari. Memberi makan imajinasi saya supaya keluar nanti seorang anak. Itu keberhasilan. Kalau kita enggak melakukan ini. Dua hal ini, memuliakan Tuhan dan bersyukur. Engkau akan membuat yang namanya imajinasimu itu melahirkan sebuah kehancuran. Ciptakan imajinasimu yang benar. Amin. Makanya sekarang saya menciptakan imajinasi saya. Bahwa saya akan hidup panjang. Saya adalah orang yang sehat. Saya tidak akan mati muda. Umur 60 lah, 65 lah. Enggak. Saya membayangkan paling enggak saya 87 atau 90. Jadi saya menciptakan di dalam imajinasi saya bukan orang tua yang akan mati cepat. Karena imajinasi ini adalah tempat rahim kita. Mau jadi apa? Jadi saya menciptakan sekarang ini. Dari kecil pun anak saya masih kecil pun saya sudah menciptakan imajinasi. Dan anak-anak pun sekarang saya menciptakan imajinasi itu anak saya akan begini. Itu jauh lebih enak, lebih nyaman dibanding kita. Aduh, gue nanti kalau tua gue ada sakit rematik nih. Aduh, ntar gue susah nih. Ntar gue jalannya susah. Gue ada jantung. Ntar gue jalan ini susah. Ntar ini gue aduh. Kenapa sih menciptakan yang jelek? Kenapa gak menciptakan? Gue masih kuat. Gue bisa. Gue bukan orang lemah. Gue bukan perempuan lemah. Gue bukan laki-laki yang kalah. Kenapa gak ciptakan itu? Perendahan yang omong kosong. Yang munafik. Kalau kita bilang ya gue kan harus merendahkan diri. Prat lah. Munafik. Ciptakan yang benar dalam dirimu. Saya ngomong dalam diri saya. Gue saat tua pun gue akan tetap kerja.
Gue akan tetap beraktivitas. Gue akan tetap bisa naik tangga. Betul gak? Itu yang kita harus ciptakan imajinasi kita supaya nanti itu ngelahirin yang benar. Bukan ngelahirin yang salah. Jangan ngelihat dirimu seperti apa sekarang. Kalau kita punya penyakit rematik lah, penyakit apapun, jangan berpikir bahwa saya adalah seorang yang rematik. Saya adalah seorang penyakit jantungan. Seorang penyakit begini, saya ada penyakit begini. Kenapa sih gak mikir, gue udah disembuhkan. Gue pasti hidupnya enak, gue hidupnya gue panjang. Gue gak akan susah. Enakan mana sih? Pikiran negatif atau positif sih? Pikirkanlah hal yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Jangan mikirin yang jelek-jelek, gak ada untungnya. Nikmatin hidup ini, amin. Saya tahu ujung-ujungnya akan mati. Saya tahu nanti ujungnya, saya duit berapapun juga, saya punya apapun juga, mati ujungnya. Tapi saya ngerti nanti gue mau mati, ya udah gue sekarang gue nikmatin. Mau ngapain kita punya ratusan miliar, tapi kita nggak bisa nikmatin, hidupnya takut, khawatir mulu. Mau ngapain? Mendingan punya duit 100 apa? Pokoknya duit, ya bukan berarti yang kemarin yang tulis itu. Lebih baik miskin tapi bahagia. Oh, lebih baik lu miskin terus aja supaya lu bahagia terus. Ya salah. Kita dilebihkan, kita diberkati untuk memberkati orang lain. Jadi bukan duitnya buat kita. Kalau kita dilebihin sama Tuhan, bukan salah, tapi buat orang lain, kita berkati orang yang lain. Plus kita juga harus bisa mengeluarkan uang untuk membantu. Dan kita gak jadi mikir, aduh gue takut kurang gak. Dengan cara kita bukan membuang uang ya, melepasin uang. Itu untuk menunjukkan gue percaya sama Tuhan. Ya kemarin teman saya kan ada satu dulu pencinta alam kita dulu yang saya pernah ikut sekolah itu. Kita punya grupnya. Ternyata orangnya ada satu dari kita tuh di Lumajang tinggalnya. Jadi dia kerja di kecamatan. Yaudah kita saat itu dia bilang dia ngurus juga katanya. Udah dari kita ada orang, nih gue kasih ya, gue melalui lu yang beliin barang-barangnya. Terus akhirnya mereka ini saya kasih juga, lu yang beliin Indomie atau segala macam lah, itu kita kasih gitu loh. Karena dia yang bisa ngurus di sana gitu loh. Nah maksud saya gini, ketika saya memberi untuk melepaskan ketakutan saya, bahwa Allah sumber hidup saya. Ingat, sumber kehidupanmu bukan kerjaan, bukan usaha. Sumbermu adalah Tuhan. Amin. Sehingga kita akan berpikir, Allah itu bisa memberkati kita tuh dari berbagai macam cara. Jadi saya tidak mau punya patokan bahwa berkat saya adalah dari sini, dari itu. Berkat saya datangnya dari Tuhan. Amin. Saya harap kita semua ngerti. Dan cobalah cari. Kalau ada sesuatu yang bermasalah yang dalam imajinasi kita beresin. Dan itu harus dengan usaha yang kuat. Bukan sesekali, bukan sehari 2 hari. Itu usaha sampai kita menghancurkan secara total dan kita ngelihat. Gua bisa lihat. Seperti perempuan istri pendeta tadi. Gua ngelihat, pas dia ngelihat, dia bisa ngelihat. Selama kita tidak pernah bisa melihat apa yang dijanjikan Tuhan dalam otak kita, kamu gak akan ketemu, gak dapat. Jadi selama saya gak pernah melihat saya untung, saya gak bakal untung.
Kalau saya nggak pernah bisa melihat saya sukses, saya nggak bakal bisa sukses. Karena apa yang kau pikirkan, demikianlah hidupmu. Apa yang kau bayangkan, demikianlah hidupmu. Mudah? Tidak mudah. Butuh usaha. Hanya orang-orang tertentu yang punya mental kuat yang bisa berhasil. Mental tempe gak akan pernah berhasil. Itulah kenapa saya membentuk anak saya itu masalah mental. Karena yang membuat laki-laki berhasil itu mental. Bukan otak pengetahuan. Sekalipun anak saya itu A semua. Mentalnya tempe percuma, gak bakal berhasil. Sekalipun anak saya itu dua-duanya kumlot sekalipun. Percuma kalau mentalnya nol. Maka saya katakan pendidikan itu nilai itu bukan segalanya. Enggak. Saya cuma hanya melihat bahwa itu tanggung jawab mereka sudah mereka lakukan. Saya ngeliat itu doang. Sekalipun jadi mereka nilai bagus, saya cuma hanya lihat mereka bertanggung jawab. Udah, itu doang, udah. Gak ada satu kebanggaan yang lain, enggak. Karena saya tahu itu bukan akhir dari sebuah perjalanan hidup supaya dia berhasil. Enggak, mental. Maka anak sebetulnya yang paling bagus itu anak dilempar keluar supaya dia bisa mandiri. Makanya dia pengen lempar gitu. Puji Tuhannya dia mau. Puji Tuhan anak saya pada mau. Karena banyak yang takut loh. Takut, gak berani. Maunya sama emaknya aja. Padahal anak emaknya nih. Karena dengan anak keluar dari rumah itu untuk belajar mandiri. Ketika ada masalah, ketika mereka kurang, mereka harus kerja, bla bla segala macam. Sekarang mereka kerja. Cuman memang sih semester 1 semester 1 lah, itu mereka kerja ya karena ada libur. Kalau mereka nggak kerja, nggak tahu tuh namanya menghargai. Dulu sih Kyle yang kerja sampai jadi waiters, jadi pelayan. Sehingga dia tahu cara ngehargain tuh pelayan tuh kayak apa. Dia tahu dapat duit itu bahwa dia mesti kerja. Tapi gajinya gede lu, 15 juta sebulan. Cuma jadi pelayan. Itu full ya, itu dia lagi libur, full 1 bulan, 15 juta. Mau kerja sono Taiwan no. Cuman saya katakan, papi suruh kamu di sono itu bukan untuk kerja ya, untuk belajar. Nah kemarin saya ngomong, Kael ingat ya, level kamu adalah mahasiswa. Nanti kamu selesai S1 bukan berarti jadi pelayan lagi. Malu-maluin. Betul gak? Itu kan cuma lagi awal doang. Tadi pengalaman, ya semester 1. Ya gak apa-apa, lu jadi pelayan gak apa-apa. Untuk bisa menghargai orang. Tapi nanti kalau udah kerja, kalau udah lulus, masa lu jadi pelayan? Cari kerjaan yang lain yang lebih tinggi gitu loh. Yang sesuai dengan jabatan, sesuai dengan pendidikan. Nah seperti itulah. Mental, imajinasi. Itu yang harus ada dalam diri kita yang benar. Kalau enggak ada benar, jangan harap berhasil. Jadi sekarang lihat nih, di sini kamu bilangnya apa? Tentang dirimu apa? Entah istri, entah itu suami. Ini kamu bilang apa? Kalau istri bilang, nggak bisa, gue nggak bakal bisa punya. Karena gue begini, gini. Suami gue begini, gini. Dia nggak mampu, bla bla. Suaminya akan terjadi, nggak mampu membelikannya. Tapi istri saya nih, banyak maunya. Tapi itu benar, lebih tinggi keinginannya
Karena dia tahu bahwa nanti akan bisa. Jadi jadi itu suami istri itu mempengaruhi. Imajinasi dia bagus atau enggak sebagai seorang istri. Kalau imajinasi jelek, oh jangan harap dah. Kalau kita melihat suaminya, suami gue gak bisa apa-apa, suami gue gak mampu, suami gue begini-begini, ya sudah. Terjadilah seperti yang engkau pikirkan, hai istri. Tapi kalau suami yang bisa, gini loh. Saya ngomong dikit aja deh. Ini udah 1 jam lebih nih. Suami harus bisa mengajar istri dan anak. Istri salah harus diajar untuk benar. Memang saya tahu istri itu adalah Tuhan. Selalu benar. Saya gak ngomongin istri saya. Semua perempuan tuh sama. Pasti benar. Gak mungkin salah. Tuh. Apa yang dia omongin, apa yang kita laki-laki omongin pasti dibantah. Tapi ada hal-hal yang ya itu nggak apa-apalah, terserahlah lu bilang benar terserahlah. Tapi kalau sudah bicara masalah otoritas, masalah kelaki-lakian, masalah sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, itu nggak ada yang istilahnya tolerir. Saya ngamuk sama dia. Kalau sudah bicara perendahan, saya ngamuk. Tapi kalau hal yang kecil udahlah, cincailah. Mau dibilang perempuan kayak begitu. Dulu saya pikir cuma istri saya. Kagak. Di grup laki-laki tuh di itu juga ngomongin sama. Aduh, berarti perempuan di mana-mana sama ya. Tapi ya itulah manusia. Kita nggak bisa ngomong apa, memang kodratnya seperti itu. Cuma ada batasannya. Sebab ketika laki-laki perempuan melanggar batasan seorang suami, otoritas seorang suami, itu adalah dosa. Dan ketika dosa dibiarkan, setan masuk, hancurlah keluargamu. Jadi seorang istri harus tahu posisinya. Batasannya di mana, limitnya tuh di mana. Kalau dia melanggar, yang susah dia sendiri. Satu keluarga akan susah. Itu makanya laki-laki itu harus punya otoritas yang kuat, yang sadar bahwa dia adalah seorang laki-laki. Dan dia harus bisa ngelawan ketika istrinya ngebangkang. Saya ngomong nih, ngajarin si Kak Avel nih. Saya ngomongin si Marvel. Walaupun dia masih umur segini. Nih mami kayak begini-gini ya. Di kolam renang. Jangan kamu pernah mau kalah sama perempuan. Benar Fer? Saya papi ngomong gitu. Walaupun dia masih SMA. Itu yang saya katakan. Saya ketika ngajar anak ya bukan apa namanya, yuk kita doa sama-sama. Tujuannya apa? Supaya nanti dia punya istri, dia tahu posisinya kayak apa. Jadi kalau kalian sebagai laki-laki gak bisa mengatur istrimu, yang susah kalian sendiri. Dan seorang istri harus tahu diri, posisimu adalah seorang istri. Gak bisa sebagai seorang kepala. Suka atau tidak suka karena engkau perempuan. Kecuali kau jadi laki-laki, ganti kelamin. Oke, cukup dah. Cuma itu ya, nanti kepanjangan. Oke ya, musik.